Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Rosita Nur, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi semester 6 dengan nomor NIM 86207181505152. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak usia dini usia 3-5 tahun. Dengan dosen pengampu Bapak Supriyadi STP MPD. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan harus ditanamkan sejak dini, terutama dalam keluarga. Pendidikan telah diatur oleh pemerintah sebagaimana berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Sunario dalam Wibowo 2012, 75-76, keluarga yang harmonis, rukun, dan damai akan tercermin dari kondisi psikologis dan karakter anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, anak yang kurang berbakti, tidak hormat, bertabiat buruk, sering melakukan tindakan yang berkarakter buruk. Dalam penulisan ini akan dibahas pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak. Kemandirian anak usia dini di Kelurahan Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan, yaitu di TK Alwadi, TK Pelangi, TK Baitur Nur, dan TK Aster. Jumlah anak usia dini di Kelurahan Pamulang Barat berjumlah 785 anak. Di antaranya 425 anak usia dini yang masuk TK dan kelompok bermain. Sisanya belum termasuk TK dan kelompok bermain. Cara pengasuhan orang tua dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, di mana bahwa pendidikan memberikan pengetahuan dan pola pikir, sehingga dapat mempertimbangkan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dalam mengasuh anaknya. Salah satunya adalah untuk melatih kemandirian anak, agar anak tidak memiliki sifat ketergantungan ketika dewasa, terutama pada masa remaja. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu orang tua yang menyekolahkan anaknya di TK Alwadi, Kelurahan Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan, bahwa yang anaknya tampak aktif dan mandiri menyatakan mereka sering melibatkan anaknya dalam kegiatan sehari-hari dan memberikan kebebasan pada anak untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan dengan caranya sendiri. Seperti berpakaian sendiri, makan sendiri, menggunakan sepatu sendiri, dan kadang-kadang orang tua melibatkan anaknya dalam membantu pekerjaan rumah tangga. Sementara dari orang tua yang tampak anaknya tidak aktif dan kurang mandiri, biasanya mereka jarang melibatkan anak dalam memilih atau melakukan suatu hal. Kebutuhan anak lebih banyak ditentukan oleh orang tua, seperti pada saat makan di rumah, orang tua selalu menyuapinya, dan ketika anak meminta sesuatu, orang tua selalu menuruti apa yang diinginkan oleh anaknya. Maka atas latar belakang tersebut, di atas saya mencoba untuk mengadakan penelitian tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap anak usia dini. Yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu kurangnya pemahaman orang tua terhadap pola asuh orang tua yang digunakan, sehingga masih banyak anak yang terlihat tidak mendapat bimbingan dengan orang tua. Bahwa orang tua kurang memberikan pengarahan yang sesuai dengan perkembangan anaknya. Mereka lebih memberikan fasilitas secara berlebihan, sehingga anak jarang melakukan usahanya sendiri dan memperoleh segala sesuatu dengan instan. Adanya pengaruh dari luar lingkungan keluarga, di mana anak mulai menemukan perilaku baru pada anak yang lain yang mempunyai karakteristik kemandirian yang berbeda. 3. Pembatasan masalah, yaitu untuk menghindari pengembangan masalah yang terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi masalahnya, yaitu 1. Penelitian dibatasi pada anak TK Alwadi Pamulang usia 5-6 tahun kelompok B.
Penelitian ini membahas tentang pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak usia dini di TK Al-Wadi Pamulang kelompok B. 4. Rumusan masalah. Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi yang telah dituliskan, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengaruh pola asuh orang tua demokratis, permisif, dan otoriter terhadap kemandirian anak usia dini di Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Merujuk pada hasil identifikasi masalah dan rumusan masalah, di atas peneliti membatasi permasalahan dalam bentuk beberapa pertanyaan adalah sebagai berikut. Bagaimana pola asuh yang digunakan oleh orang tua di Kelurahan Pamulang Barat? Bagaimana kemandirian anak usia dini di Kelurahan Pamulang Barat? Bagaimana pengaruh pola asuh orang tua demokratis otoriter terhadap kemandirian anak? 5. Metode pelaksanaan. Agar dalam menyusun skripsi berhasil dengan baik, diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Metode penelitian dipergunakan sebagai sarana untuk memperoleh data-data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya. Pembahasan metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi sebagai berikut. Ada 2 metode penelitian dalam penulisan skripsi, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan skripsi kualitatif dan kuantitatif terdapat pada data yang digunakan dan cara menganalisisnya. Keduanya bisa digunakan untuk skripsi jurusan apapun. Untuk penelitian kuantitatif, skripsi kuantitatif menggunakan survei atau kuesioner yang disebar ke subjek penelitian sebagai metode penelitiannya. Setelah data selesai dikumpulkan, perhitungan matematika dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan. Umumnya skripsi kuantitatif juga menggunakan software dalam mengolah data, contohnya SPSS. Kedua, penelitian kualitatif. Skripsi kualitatif menggunakan metode wawancara atau observasi secara mendalam ke subjek penelitiannya, karena penelitian skripsi kualitatif tidak menggunakan perhitungan matematika. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.